Deddy Mulyadi atau lebih dikenal dengan Kang Deddy merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024. Saat ini, Kang Deddy menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Sosok ini kadang kontroversial dan selalu menjadi sorotan publik karena aksi-aksinya yang unik dan terkadang nyeleneh. Deddy Mulyadi sering terlihat belusukan ke tengah masyarakat untuk melihat langsung kondisi dan keadaan masyarakat. Bahkan, karena aksi-aksinya saat melakukan belusukan, Deddy pernah ada yang menyebut sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI rasa Satpol PP. Namun, siapakah sebenarnya Deddy Mulyadi? Deddy Mulyadi lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang pada tanggal 11 April 1971. Deddy Mulyadi merupakan anak bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang pensiunan tentara prajurit bernama Sahlin Ahmad Suryana. Sejak usia 28 tahun, ayahnya pensiun dini dikarenakan sakit akibat terkena racun dari tentara kolonial. Deddy Mulyadi lahir dari seorang perempuan yang bernama Karsiti yang tidak mengenyam bangku sekolah. Namun demikian, Karsiti aktif di organisasi Palang Merah Indonesia. Sejak kecil Deddy Mulyadi sudah terbiasa hidup dengan penuh keprihatinan dengan 9 saudaranya. Deddy Mulyadi kecil sering membantu ibunya bertani, berladang, bahkan mengembala domba. Deddy Mulyadi menghabiskan masa kecil hingga remaja di kota kelahirannya, Subang. Beliau mengenyam pendidikan sekolah dasar di SDN Sukabakti, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN Kalijati, dan tahun 1990 Deddy Mulyadi menyelesaikan sekolahnya di SMA Negeri Purwadadi, Subang. Lulus dari bangku SMA, Deddy Mulyadi memutuskan untuk ikut bersama kakaknya tinggal di kota Purwakarta agar bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam keterbatasan ekonomi, Deddy Mulyadi bisa melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman sambil berjualan di kantin sekolah. Ketika mengenyam bangku kuliah, Deddy Mulyadi terkenal sebagai mahasiswa yang visioner dan berani. Deddy sering terlibat dalam gerakan kemahasiswaan yang menentang rezim Orde Baru. Deddy pun aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra universitas. Deddy Mulyadi sudah diperhitungkan oleh berbagai kalangan saat itu, baik di kalangan mahasiswa maupun birokrat serta politikus. Pada tahun 1992, Deddy Mulyadi berhasil mendirikan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwakarta dan dipercaya menjadi ketua umum pada tahun 1993. Dengan kecerdasannya, pada tahun 1994, Ketua DPD Golkar Purwakarta almarhum Bisri Harjoko mempercayai Deddy untuk menuliskan teks-teks pidatonya. Pada saat yang sama, Deddy Mulyadi juga menjadi aktivis buruh sehingga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSPSI tahun 1997. Setahun kemudian, Deddy Mulyadi ditunjuk untuk menjadi Sekretaris Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Karir Deddy Mulyadi melesat pada era reformasi ketika terjun ke dunia politik. Pertama kalinya di era reformasi tahun 1999, Deddy Mulyadi terpilih duduk di kursi DPRD Purwakarta dari Partai Golongan Karya dari daerah pemilihan Kecamatan Tegalwaru. Deddy Mulyadi berkesempatan menduduki jabatan Ketua Komisi E. Dengan posisinya itu, Deddy Mulyadi banyak menyuarakan harapan masyarakat dan memberikan terobosan-terobosan dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, khususnya dalam bidang pendidikan, yaitu pengangkatan guru honorer daerah untuk mengisi kekosongan guru di pelosok-pelosok daerah tanpa melihat latar belakang pendidikan guru, serta mengusulkan pemberian beasiswa pada guru-guru tersebut untuk kuliah keguruan.
Hal tersebut menjadi aspirasi beliau yang paling fenomenal saat itu. Ketika menjadi Ketua Komisi E, Deddy Mulyadi juga menjabat Wakil Sekretaris Partai Golkar dan kemudian menjadi Sekretaris Partai. Pada tahun 2004, akhirnya Deddy Mulyadi didaulat secara aklamasi menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta dan karirnya dalam kepengurusan Partai Golkar berlanjut sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2016-2021 hingga sekarang sebagai Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP Partai Golkar. Pada tahun 2002 sebelum duduk di DPRD, Deddy Mulyadi menikah dengan Mojang Purwakarta bernama Ane Ratna Mustika yang saat ini menjadi Bupati Purwakarta. Saat duduk di parlemen pada tahun 2003, Deddy Mulyadi mencoba peruntungannya untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah menjadi wakil bupati berpasangan dengan Dr. Andes Lili Hambali Hasan MSI. Pasangan ini kemudian terpilih menjadi Bupati Wakil Bupati Purwakarta periode 2003-2008. Terpilihnya pasangan ini dalam kontestasi politik menjadi panggung kecemerlangan politik Deddy Mulyadi. Betapa tidak, hal tersebut menjadi prestasi karena pada saat itu Deddy Mulyadi tercatat sebagai politikus termuda yang menjabat wakil bupati di usia 32 tahun. Saat menjadi wakil bupati sejak 2003, karena selalu turun keliling ke desa-desa dengan gaya bahasa yang khas serta kepeduliannya dalam merespon masalah-masalah kemasyarakatan, Deddy Mulyadi berhasil menjadi sosok yang dicintai masyarakatnya. Maka, tidak heran ketika diadakan pilkada langsung untuk pertama kalinya tahun 2008, Deddy Mulyadi berhasil meraih kepercayaan dari masyarakat Purwakarta untuk menjadi Bupati Purwakarta periode 2008-2013. Kepercayaan dari masyarakat Purwakarta ini dimanfaatkan dengan baik oleh Deddy Mulyadi untuk mewujudkan berbagai gagasan pembangunan Purwakarta. Melalui visi pembangunan Purwakarta berkarakter, Deddy Mulyadi berhasil merubah wajah Purwakarta dari yang dulu dikenal sebagai kota pensiunan menjadi kabupaten yang memiliki ciri khas sehingga dikenal sampai ke mancanegara. Deddy Mulyadi menjadikan nilai-nilai kearifan lokal Sunda sebagai spirit pembangunan Purwakarta. Pembangunan infrastruktur jalan dilakukan secara besar-besaran sampai ke pelosok desa. Pelayanan dasar masyarakat mendapatkan jaminan penuh dari pemerintah, baik pendidikan maupun kesehatan. Deddy Mulyadi juga berhasil melakukan reformasi birokrasi melalui perubahan tata kelola pemerintahan yang kaku menjadi lebih fleksibel dan humanis. Langkah Deddy Mulyadi dalam pembangunan Purwakarta bukannya tanpa rintangan. Berbagai manuver dilakukan lawan-lawan politik Deddy, berbagai cara dilakukan untuk menggagalkan dan menjatuhkan kekuasaan Deddy Mulyadi. Berbagai isu digunakan mulai dari isu penistaan agama sampai isu pelanggaran moral. Namun, dengan kerja keras dan keyakinannya, Deddy Mulyadi dapat terus menjalankan program pemerintahannya. Kesuksesan Deddy Mulyadi ketika menjadi bupati periode pertama dibuktikan melalui keterpilihannya pada periode kedua dalam kontestasi Pilkada 2013. Deddy Mulyadi dinobatkan kembali menjadi Bupati Purwakarta periode 2013-2018 berpasangan dengan Dadan Koswara dengan perolehan suara yang cukup telak. Pada periode kedua, Deddy Mulyadi terus melanjutkan visi pembangunan Purwakarta berkarakter dan Purwakarta benar-benar menjadi kabupaten yang terkenal melalui pelayanan masyarakat yang baik, tata kelola pemerintahan berjalan efektif, dan pembangunan infrastruktur yang berjalan di berbagai bidang. Proyek-proyek fenomenal dibangun seperti pembukaan jalan untuk daerah terisolir Lingkar Barat di Kecamatan Sukasari, Maniis, pembangunan destinasi-destinasi wisata seperti Taman Air Mancur Sri Baduga,
penataan kawasan alun-alun, dan kantor pemerintahan. Deddy Mulyadi juga terus mempromosikan Kabupaten Purwakarta hingga terkenal ke penjuru dunia. Berbagai event festival bertaraf nasional dan internasional diadakan di Purwakarta seperti Festival Jawa Bali, Festival Nusantara, juga Festival ASEAN, serta Festival Asia Pasifik. Di akhir masa jabatannya pada tahun 2018, diusung oleh Partai Golkar dan Demokrat, Deddy Mulyadi mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah Jawa Barat berpasangan dengan Deddy Mizwar. Namun, takdir berkata lain. Akhirnya, Deddy Mulyadi mencalonkan diri menjadi anggota parlemen dan terpilih dengan mendapat suara tertinggi di daerah pemilihan Jabar 7. Di DPR RI, Deddy Mulyadi diberi amanah untuk menjadi Wakil Ketua Komisi 4 yang membidangi masalah pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan. Dengan posisinya sekarang di DPR RI, Deddy Mulyadi tetap konsisten belusukan dan kerap menemui masyarakat dimanapun. Berbagai persoalan lingkungan dan persoalan sosial kemasyarakatan kerap diselesaikannya tanpa memandang wilayah dan waktu. Ketertarikan Deddy Mulyadi pada lingkungan dan kebudayaan terus beliau ekspresikan melalui penataan rumah masa kecilnya dan kampung halamannya di Subang bernama Lembur Pakuan, tempat yang kini menjadi ruang bagi Deddy Mulyadi melanjutkan pengembaraan hidup.